Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, mongo dula'a, mongo utato, mongo tilo, mongo tiamo. Alhamdulillah kita orang bisa berjumpa kembali di malam ini dalam obrolan budaya RRI Net. Dan kami dari RRI Gorontalo kembali bersama Anda. Kami menghadirkan topik pelestarian warna adat di Gorontalo. Sahabat budaya, mongo dula'a, mongo utato, mongo tilo, mongo tiamo, pelestarian warna adat ini juga merupakan bagian penting dan juga sebagai upaya menjaga identitas budaya. Dan warna-warna dalam adat Gorontalo ini tidak hanya sekedar sebagai estetika, tetapi punya makna filosofis yang mendalam, juga mencerminkan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya setempat. Sahabat budaya, mongo dula'a, mongo utato, mongo tilo, mongo tiamo. Di topik kali ini kami mengangkat beberapa poin penting dalam pembahasan pelestarian warna adat Gorontalo bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio RRI Net, RRI Gorontalo. Dan saya Tatu Indah menyapa terlebih dahulu beberapa narasumber yang sudah hadir. Kali ini kami sudah bersama dengan Pak Haji Ishak Bumulo. Beliau sebagai Bate Hulondalo Tokota Timur. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesehati. Alhamdulillah sehat. Beliau berikutnya juga sahabat budaya ada narasumber kedua, Ibu Rohalisa Dama. Biasa beliau ini sehari-harinya kami sapa dengan Bu Lisa ya, Bu Lisa. Beliau sebagai pemerhati budaya. Assalamualaikum Ibu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat budaya, mongo dula'a, mongo utato, mongo tilo, mongo tiamo. Anda juga boleh menyaksikan tayangan ini melalui RRI Net Official, kemudian juga di YouTube RRI Gorontalo, live streaming RRI Digital, dan juga bisa didengarkan melalui frekuensi 95,1 MHz. Sahabat budaya, kami ke tipe Ishak dulu, ya. Tipa Haji Ishak ya, atau Tibate Hulondalo Tokota Timur. Bisa disampaikan dulu ini Bate, ya. Kira-kira di Gorontalo ini warna-warna apa saja yang identik dengan adat? Ya, terima kasih. Warna adat yang ada itu ada 7 warna. Itu suka dan duka. Okay. Untuk suka dan duka. Dan untuk suka itu ada 4 warna. Dan duka 3 warna. Jadi yang suka itu warna merah. Merah di sini memang sudah tidak ada ketentuan merah yang seperti apa, cuma yang penting dia membawa merah jambu, merah muda, merah maron. Nah ini. Jadi merah, tidak disebut merah yang seperti apa. Nah, yang penting dia masih merah. Mengapa merah? Artinya atau maknanya itu keberanian dan tanggung jawab. Itu warna merah. Kemudian warna kuning. Nah, warna kuning ini itu juga kuning tidak ditentukan kuning yang seperti apa. Ada kuning emas, ada kuning telur, ada. Yang penting dia masih kuning. Nah, kuning ini artinya atau maknanya itu kemuliaan, kejujuran, kesetiaan, dan kebesaran. Itu warna kuning. Yang ketiga itu warna hijau. Hijau juga tidak ditentukan hijau bagaimana. Yang bagaimana. Yang penting dia masih hijau. Ya. Kemudian hijau ini maknanya itu kesuburan, kemudian kesejahteraan dan kerukunan. Itu warna hijau. Kemudian yang keempat warna ungu.
Kalau bahasa daerah warna ungu itu tali powiwi. Tali powiwi. Tali powiwi. Itu warna ungu, bahasa daerahnya itu tali powiwi. Itu mananya kewajiban dan keagungan. Kewajiban dan keagungan. Kemudian itu untuk acara suka atau ya, untuk pesta dan lain-lain. Kemudian yang 3 warna itu untuk duka. Jadi warna putih, hitam, warna biru, dan warna hitam. Jadi warna putih ini dipakai pada saat kematian. Pada saat kedukaan itu dipakai sampai dengan berapa harinya? 39 hari. 39 hari. Iya. Kemudian pada hari ke-40 dia ganti warna biru. Mengapa dia warna biru? Itu orang sudah mulai lupakan. Seperti kita memandang ke atas ke langit. Nah, dia kan sudah jauh. Sudah warna biru. Begitu juga kita kalau di laut, dia lebih dalam. Semakin meninggalkan warna sebelumnya, begitu. Warna sebelumnya. Iya. Jadi itu orang sudah mulai, orang begitu setelah ke-40 hari orang sudah mulai lupa. Tinggal keluarga yang dekat yang barangkali yang merasakan dan mengingatkan kepada almarhum. Itu yang. Kemudian warna hitam itu dipakai pada hari ke-100. Pada hari ke-100. Nah, sekarang dilihat pada zaman sekarang orang sudah pada waktu duka sudah ada yang memakai warna hitam. Memang ini warna duka, tetapi ada hari-harinya yang harus kita pakai. Ditentukan itu hitam mestinya pada hari ke-40. Bukan pada hari kematian. Tetapi sudah banyak orang karena barangkali melihat di TV atau di mana saja, barangkali orang sudah mulai ikut-ikutan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk itu. Kemudian pada hari kedukaan itu biasanya orang di samping warna putih, mereka juga pakai batik putih. Batik. Sarungnya bele uto. Nah, dia bele uto. Nah, kalau saya lihat sekarang ini artinya sudah ada juga, sudah mulai muncul sekarang. Kalau dulu itu beberapa tahun kemarin itu sudah tidak ada lagi yang memakai bele uto. Tapi sekarang sudah mulai ada, barangkali karena sudah ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa To'omulolo itu kan pakai bele uto. Karena kalau dia hanya pakai putih, orang tidak tahu apa dia pergi ke duka atau cuma ikut kegiatan lain. Ke masjid misalnya. Ke masjid atau untuk pelatihan jamaah haji. Nah, itu. Jadi kalau dia pakai sarung, pakai batik putih tunggohu, orang sudah tahu taman ada tailate tabati. Pasti begitu lewat orang tanya, tatun tamai ilate. Betul, ya. Tatun tailate putih tahu. Siapa yang meninggal? Ya, begitu. Itu menunjukkan bahwa sarung itu sebagai penanda dan identitas kita orang Gorontalo. Benar sekali. Orang Gorontalo itu seperti itu. Di daerah lain kalau ada yang meninggal barangkali tidak berpakaian putih dan tidak pakai sarung seperti kita. Itu perbedaan Gorontalo, adat istiadat daerah Gorontalo dengan yang di luar daerah Gorontalo. Itu yang barangkali, Bu. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan ada 7 warna adat di Gorontalo, ada 4 warna suka dan juga ada 3 warna duka. Tadi sudah disampaikan filosofi dari masing-masing warna dari masing-masing warna adat Gorontalo yang sering digunakan seperti itu. Salah satunya warna putih. Ketika orang mencari tahu alamat rumah duka di mana, mereka tinggal mencari saja. Kalau ada arah yang orang yang pakai baju warna putih itu mau kemana? Oh, berarti ini mau ke duka seperti itu. Atau baju hitam ya. Sahabat budaya, mongodola mongoutato mongotilo mongotiamo, saya ke Ibu Lisa. Nah, Ibu Lisa,
warna-warna adat Gorontalo menurut Ibu Lisa sendiri sebagai pemerhati budaya ini, kenapa itu dikatakan penting, bahkan disampaikan harus dilestarikan? Apakah sekarang ini Ibu Lisa melihat sudah tidak lestari lagi warna-warna adat ini? Silakan Bu Lisa. Ya, terima kasih. Memang yang namanya warna adat atau apapun yang berkaitan dengan adat istiadat itu perlu dilestarikan. Nah, tentang warna-warna adat ini memang saat ini sudah banyak tenggelam ya. Pemaknaan dari warna adat itu sendiri tenggelam dengan begitu banyaknya warna-warni yang kita lihat yang muncul dan yang sering kita lihat mungkin di TV-TV yang ada, di media sosial yang kita cocok-cocokkan dengan kita, warna kesukaan kita. Padahal itu kalau di Gorontalo itu seharusnya kita saling menyesuaikan, apalagi para pendatang seperti itu. Nah, kalau kita saja tidak melestarikan warna-warna adat atau hal-hal yang berkaitan dengan adat, bagaimana para pendatang ketika mereka melanggar nanti lagi diomongin yang tidak-tidak. Rupa-rupa lama hepo hutuli mongoli. Padahal kita sendiri tidak melakukan itu. Nah, seperti itu. Jadi memang betul-betul harus dilestarikan, dan kalau penting justru ditanamkan kepada anak-anak didik di sekolah, agar ke depan mereka lebih tahu, lebih paham tentang warna-warna adat yang digunakan di Gorontalo. Iya. Baik. Kalau di dunia pendidikan ini, Tata Lisa atau Ibu Lisa, bagaimana menurut Ibu Lisa sendiri untuk aplikasi ataupun pengenalan warna-warna adat di dunia pendidikan? Maksudnya ke anak-anak sekolah, lebih dini mereka mengenal. Jadi kalau ke anak-anak, selain kita masukkan di dalam mata pelajaran, biasanya itu di mulok, muatan lokal. Karena yang ada sekarang itu Tatu Indah, yang ada mulok hanya pengenalan benda-benda di dalam bahasa Gorontalo. Paling banyak seperti itu, dan juga ada Tanggomo. Nah, itu juga dilestarikan dalam bahasa Gorontalo, dan memang itu wajib bahasa Gorontalo. Namun tentang warna, mungkin ketika di sekolah, anak-anak sekolah itu kan punya seragamnya. Hari Senin, Selasa, warnanya warna nasional, misalnya SD merah putih, seperti itu. SMP biru putih, SLTA putih abu-abu, seperti itu. Karena ada kan hari-hari masih ada hari Rabu, Kamis mungkin di situ pakai karawo, tapi karawonya karawo yang warnanya bernuansa adat. Jangan misalnya kita gunakan warna biru. Nah, pemaknaan warna biru sudah dijelaskan oleh Bate Kulon Dalo atau Kota Timur, bahwa itu untuk duka. Sementara kita berharap anak-anak kita ini adalah anak-anak yang penuh keceriaan, yang punya rasa bahagia ketika mereka berada di dunia pendidikan, ada di sekolah misalnya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang harus ketika kita melestarikan warna adat, mungkin harus dilakukan oleh sekolah-sekolah. Begitu Tatu. Baik. Saya Pati Bate dulu ini. Kalau tadi dari pemerhati budaya sudah menyampaikan pandangannya. Nah, dari Tibate sendiri bagaimana dengan warna adat yang dikenal oleh generasi muda sekarang ini? Tibate melihat apakah generasi muda sekarang ini ikut melestarikan? Terima kasih. Memang sekarang ini sementara dilaksanakan di sekolah-sekolah. Walaupun ada mulok, tapi kami kebetulan di Lembaga Adat Kota Gorontalo itu membuat satu program mengadakan sosialisasi anak-anak SD dengan SMP itu di tingkat kota. Kemudian di tingkat provinsi kami melaksanakan juga sosialisasi di tingkat SMA dan SMK se-Provinsi Gorontalo. Dan yang kami laksanakan itu yang pertama bahasa.
bahasa daerah ini sudah banyak yang tidak tahu berbahasa daerah. Dari orang tua maupun anak-anak itu sudah banyak yang tidak tahu berbahasa daerah Gorontalo. Apalagi warna. Nah, apalagi masalah adat istiadat. Karena dari bahasa itu kita bisa mengenal tentang adat istiadat dan apalagi menyangkut masalah warna. Karena warna ini yang penting dia warna yang mereka sukai, itu yang mereka minta. Betul. Nah, seperti pada pengusaha jasa peminjaman pakaian adat pesta pernikahan. Ini kami juga sudah mengundang dan melaksanakan sosialisasi bahwa di sini ada 4 warna adat yang kita pakai pada pernikahan atau acara hajatan. Nah, karena ada juga pengusaha, karena sesuai keinginan dari konsumen, maka mereka menuruti apa yang kemauan dari konsumen itu sendiri. Nah, seperti tadi telah dijelaskan oleh Ibu Lisa, ada yang barangkali anak-anak supaya tidak memakai warna biru. Nah, peminjam atau pengusaha pakaian adat ada juga yang sudah menjahit warna biru. Padahal tidak sesuai dengan pakaian adat yang telah ditentukan. Nah, karena kami tanyakan mengapa ini Pak sesuai permintaan. Karena permintaan kami harus ikuti. Nah, begitu juga biliu ini kadangkala sudah ada dia punya ekor. Padahal kalau biliu itu dia cuma di mata kaki. Tidak ada yang, kalau sudah biliu kemudian sudah ada ekor, itu sudah lain. Biliu kreasi kalau dorong bilang itu biliu kreasi itu biasanya kalau sudah ada ekor. Kalau dulu ya ada salah satu tokoh Pak Uwa katanya wana ma opatahulio madelo matunuhu apula biongo begitu katanya Allahu alam ya. Jadi ini kita kembalikan ke adat maksudnya. Jangan kita sembarangan mengganti menambahkan yang tidak sudah, sesuai dengan adat yang sudah ditetapkan. Ma dili to adat begitu Pak ya. Jadi Bate, apakah tidak ada sanksi atau lebih intens lagi sosialisasinya, penyampaiannya ke pengusaha-pengusaha yang tadi belum sesuai dengan adat istiadat ini tentang tatanan warna adat yang sebenarnya? Jadi sekarang ini alhamdulillah DPRD Kota Gorontalo telah punya inisiatif membuat perda lembaga adat Kota Gorontalo. Nah, kalau ini sudah selesai, barangkali paling lambat tahun depan ini sudah ada itu perda. Setelah perda sudah muncul, memang pada waktu kami dialog dengan anggota DPRD, itu dimasukkan tentang sanksi bagi pengusaha yang meminjamkan baju ini untuk dimasukkan dalam perda. Tetapi dari DPRD mengatakan nanti sebentar ada secara teknis. Perda dulu yang kita munculkan dulu, kita tetapkan dulu perdanya. Kalau sudah ada perda, kemudian ada perwako. Iya benar. Perwako yang akan lebih mendetail lagi tentang apa saja yang harus kita buat agar masyarakat bisa tahu. Dan barangkali pengusaha-pengusaha untuk punya jasa peminjaman pakaian adat ini mereka kita akan libatkan juga, kita akan undang sesuai dengan perda yang ada. Kita ingatkan bahwa ini sudah perda. Kemudian nantinya sebentar mereka kalau tidak melaksanakan perda ini akan kena sanksi. Agar tidak ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Nanti kalau sebentar kita tidak tekankan kepada mereka, sebentar bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya akan ikut tidak sesuai dengan tatanan adat kita sebagai daerah adat Gorontalo. Sedangkan adat istiadat daerah Gorontalo ini sudah diakui dari 19 daerah adat Gorontalo itu urutan ke-9. Jadi harus kita bagaimana melestarikan adat istiadat agar tidak akan punah.
Iya, tidak akan punah. Benar. Pasti kalau kita tidak melaksanakan ini, jadi saya juga bersyukur dari RRI telah mengundang kami untuk bisa ini semacam sosialisasi kepada masyarakat yang barangkali susah kita ngumpul. Barangkali di rumah saja mereka bisa dengar apa yang kita bicarakan pada hari ini, mereka kan bisa tahu. Terutama bahasa daerah Gorontalo. Karena diusahakan, karena kita cuma menekan anak-anak di sekolah. Tetapi sampai di rumah mereka tetap berbahasa Indonesia. Nah, kita mengharapkan di rumah itu paling banyak waktu anak-anak. Nah, karena banyak waktu di rumah, sebaiknya orang tua mengajak anak-anaknya atau cucunya berbahasa daerah Gorontalo. Iya, baik Bate ya. Dan sahabat budaya juga mengodulaa, mengutato, mengutilo, mengutiamu semuanya penonton RRI Net. Kita orang mau break dulu sejenak. Nanti setelah ini akan ada kembali perbincangan masih dalam topik melestarikan warna adat di Gorontalo. Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya. Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata mohotodo. Mohotodo itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa mohotodo, mupae, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Odu Olo, sahabat budaya semuanya, atau juga Mongodulaa, Mongutato, Mongotilo, Mongotiamo yang masih tetap bersama kami di malam ini untuk obrolan budaya RRI Net, RRI Gorontalo, dan kami masih akan teruskan perbincangan pembahasan warna-warna adat, bagaimana melestarikannya, nah khususnya bagi generasi-generasi muda, biar mereka lebih memahami atau juga biar mereka lebih menghargai, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bate Pak Haji Ishak itu hanya sesuai dengan permintaan saja. Mereka tidak menyesuaikan dengan tatanan warna-warna adat sebenarnya. Dan ini tentunya dimulai dari pemahaman dari masing-masingnya kita orang ya, apalagi generasi muda tentang warna-warna adat itu. Nah, bagaimana kalau dari lembaga
Dewan Adat ya, lembaga adat ya. Ini bagaimana caranya untuk lebih memaksimalkan, apakah mereka generasi muda ini dikumpulkan dalam satu wadah, baru ada penyampaian lebih intens lagi, apakah ada acara-acara ataupun sosialisasi yang lebih intens? Ya, jadi kami dari lembaga adat kami tetap berusaha. Walaupun anggaran hanya minim yang diberikan kepada kami, kami tetap berusaha bagaimana untuk mengadakan sosialisasi. Jadi kami ke sekolah-sekolah, Bu. Karena kalau di sekolah kan sudah ngumpul mereka. Sampai itu karena kami dengan anggaran yang minim, kami bagaimana caranya untuk bisa melaksanakan sosialisasi ini tentang masalah bahasa, warna dan budaya kita. Karena budaya sekarang juga itu sudah mulai kurang. Karena dengan adanya siswa sekarang, apa SD, SMP maupun SMA, kadangkala kalau dulu kita sekolah itu kita menghargai guru. Iya, benar. Kita saja melewati sementara jalan kemudian melewati guru itu sepertinya susah. Tetapi sekarang sudah beda. Iya, tidak ada ketakutan lagi melewati di depan guru yang sementara ngobrol. Ya, sudah tidak ada lagi etika dan adab. Ini yang kita berikan sosialisasi pada siswa SD, SMP dan SMA atau SMK. Jadi kita berikan itu agar kalau dulu kita sekolah Pak guru atau Ibu guru pukul, kita tidak pernah melapor kepada orang tua. Malah kalau kita melapor kepada orang tua, malah orang tua lebih lagi. Iya. Waktu hilama ibu timilaba kapal angin patemeli Pak guru atau Ibu guru supaya dia mau dihumai di itu. Sampai begitu. Cuma sekarang sudah beda. Iya. Sudah beda. Guru-guru kasihan sudah takut untuk menegur atau apalagi kalau memukul. Itu sudah tidak itu lagi. Nah, ini yang barangkali etika ini bagaimana supaya siswa punya etika, itu kita adakan sosialisasi. Kita berikan pengertian kepada mereka agar mereka bisa menghargai dan menghormati guru, apalagi orang tua. Nah itu. Iya, baik. Tata Lisa atau Ibu Lisa, kalau Ibu Lisa sendiri kan sering hadir begitu ya di acara-acara fashion atau di acara-acara momen-momen yang besar begitu. Nah, di situ pasti ada ditampilkan produk-produk fashion atau juga kerajinan-kerajinan tangan ya. Nah, bagaimana Ibu Lisa melihat penggunaan warna adat dalam produk fashion atau kerajinan tangan di Gorontalo? Apakah ini efektif untuk pelestarian budaya warna adat? Iya. Kalau saya melihat efektifnya memang betul. Jadi ketika kita melestarikan adat, terkhusus lagi warna adat, ketika untuk fashion mungkin harus disendirikan. Misalnya ini warna adat yang ini harus dengan ornamen adat yang mana. Misalnya yang karao, ini ada warnanya merah muda, ada yang warnanya merah muda ini untuk apa? Yang nuansa merah, nuansa hijau, mungkin dijelaskan di situ ya. Di stand tersebut ada penjelasan. Kemudian warna hitam, warna coklat, biru, putih itu kalau di adat sebagai warna apa? Siapa tahu, bukan tidak butuh, pasti dibutuhkan juga di momen-momen tertentu ya. Tatu Indah ya. Ada yang mau beli kerawang putih bukan hanya untuk duka, tapi juga mungkin seragam ketika mereka ada pertemuan haji atau mungkin ada pertemuan-pertemuan yang lain seperti itu. Cuma ada penjelasan seperti itu. Kayak juga bikin tas ya. Nah, ada juga tas yang hitam. Hitam ini kan kemana-mana tidak harus duka seperti yang disampaikan oleh batik tadi. Itu juga warna kemuliaan, warna yang penuh keanggunan ya, warna anggun. Sama juga dengan yang warna ungu ada di belakangnya Tata Indah. Jadi di situ ada mewakili unsur-unsur kepemimpinan yang ada di dalam modelo ya Pak ya, yang ada di dalam tuntunan seorang pemimpin yang harus modelo. Jadi memang ada warna hitam digunakan ketika
orang melakukan penganugerahan gelar adat ya Pulanga. Nah itu yang sudah di Pulanga boleh dikatakan wajib menggunakan warna hitam. Tapi ketika kita ada melakukan pernikahan misalnya atau pembeatan, warna hitam tidak disarankan, dan hitam, biru, putih dan coklat ya Pak Haji ya. Itu tidak disarankan untuk mereka yang mengadakan hajatan untuk kebahagiaan. Beda dengan hajatan untuk kematian. Begitu Tata Indah. Mungkin Pak Bate juga mau bisa menambahkan yang coklat itu Pak Haji ya. Oh iya, ada juga itu yang coklat warnanya. Ini maknanya apa sebenarnya itu? Jadi yang direkomendasikan untuk warna adat itu hanya 7. Iya. Kemudian yang coklat ini barangkali karena tidak ada rekomendasi dari itu para pemangku adat atau leluhur kita, itu bisa juga dipakai, tapi tidak dipakai oleh, kalau umpamanya hajatan, tidak dipakai oleh pengantin, hanya dipakai oleh tamu-tamu yang bisa datang. Itu karena itu tidak ada rekomendasi untuk warna itu. Ini barangkali yang mungkin bisa saya tambah. Boleh Tata Lisa boleh. Warna coklat itu ada unsur tanahnya. Nah unsur tanah di sini artinya setiap manusia pasti akan kembali ke asalnya. Sehingganya penjelasan, saya ingat penjelasan dari Takwa Lohungia ya Pak Medi almarhum Medi Botutihe dan Ibu Farhada Ulima menjelaskan bahwa kenapa di Gorontalo tidak menggunakan warna coklat? Bukan genteng. Oh iya. Kenapa kita tidak menggunakan ubin-ubin yang warnanya coklat seperti itu? Itu katanya Dungkutu dunia mah yang memakai putih ditutupi dengan tanah seperti itu. Sehingganya dihindari warna coklat ini. Oh gitu. Iya, baik. Anda masih terus bersama kami, sahabat budaya, Mongodula Mongoutato, Mongotilo Mongotiamo. Kita masih akan terus lanjutkan. Kita ke Bate dulu. Bate, kalau misalnya masih ditemukan ada beberapa pengguna, bukan pengguna tapi pengusaha peminjaman jasa baju pengantin atau yang sejenisnya seperti itu, masih ditemukan masih menyalahi tatanan warna adat yang sebenarnya, itu efeknya seperti apa? Memang efeknya itu istilah orang-orang dulu atau leluhur, odunggalobito. Odunggalobito. Ya, odunggalobito itu bisa saja ada yang terjadi pada keluarga maupun kepada yang meminjam. Pengguna. Yang bapinjam ini baju. Yang pakai. Itu bisa akan terjadi. Karena leluhur kita itu setiap ada kegiatan adat istiadat, kalau kita hanya melaksanakan setengah-setengah, sebaiknya jangan melaksanakan. Karena weda halil tiompu itu jangan sampai odunggalobito. Odunggalobito itu apa saja akan terjadi pada diri keluarga maupun yang punya hajatan itu sendiri. Karena itu memang sudah punya bukti. Contoh yang paling cuma memindah saja salah satu patung yang di Perlimaan, dipindahkan ke Bundaran HI, itu ada efek. Pak Wali Kota pada waktu itu sudah sering-sering sakit. Sampai meninggal dunia. Ini barangkali karena itu ini padahal bawa patung. Efek ya, mungkin itu efek itu. Odunggalobito. Jadi barangkali ini yang barangkali kita hindari, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Itu yang dikhawatirkan oleh leluhur kita supaya jangan sampai akan terjadi. Iya, berarti kalau dalam keseharian kita ini apakah masih ditemukan perubahan dalam cara masyarakat menggunakan warna adat, khususnya dalam upacara atau kehidupan sehari-hari? Memang kalau sekarang ini
masih ada yang menggunakan warna-warna yang tidak sesuai dengan tatanan adat. Tetapi kalau ketemu langsung dengan kami langsung ingatkan, mengarahkannya. Iya, kami ingatkan agar lain kali jangan dibuat seperti ini. Kalau masih bisa diganti, kami suruh ganti. Iya. Karena ada yang kami ketemu begitu karena masih ada waktu kami untuk pada saat itu, karena kebetulan secara adat dilaksanakan secara adat. Ada yang memakai warna tidak sesuai dengan tatanan adat, kami suruh ganti. Tolong diganti karena kita masih punya waktu untuk itu. Jadi begitu Bu untuk ini. Iya, baik. Kalau di masyarakat Gorontalo itu kan Bate dan Ibu Lisa, warna-warna adat ini sebuah referensi ya, representasi gitu dari budaya kerajaan Gorontalo yang disebut Duo Lopo Halaa. Itu artinya apa sih Ibu Lisa? Duo Limo Pohalaa. Jadi dulu Limo Lopo Halaa itu Bu. Jadi dua negeri yang dia ada 5 negeri. 5 negeri itu antara lain Suwawa, Pohala lo Suwawa, Pohala lo Limutu, Pohala lo Hulontalo, Pohala lo Bulango, dan Pohala lo Atinggola. Dari 5 ini dua lo Pohala ini Gorontalo dan Limboto itu ada peperangan kurang lebih 250 tahun. Nah, ini yang dua ini karena begitu lamanya berperang dari Suwawa turun. Suwawa turun karena mereka dianggap sebagai tiombu. Poti tua ulumai tingoli papate adi. Sampai mereka punya pedang itu diambil dari ini itu, kemudian diikat, dibuang dalam danau. Sampai itu dulu. Jadi setiap ada pesta pernikahan atau ada kegiatan-kegiatan hajatan yang di Limboto, kalau dia popohutu pompongo abu, jadi kalau di Limboto di uli pulo limutu mohudu tongkota do lipulo Hulontalo. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Di kala itu warna-warna adat ini sudah ada. Sudah ada. Yang 7 warna ini sudah ada. Sudah ada. Ada. Yang paling banyak digunakan kala itu oleh raja-raja mungkin ya, Tata Lisa ya. Iya. Jadi raja-raja itu jadi warna 4 warna itu. Yang suka. Yang suka. Iya, 4 warna yang suka. 4 warna yang suka itu. Ditambah yang hitam. Iya. Ditambah yang hitam. Kalau dia sudah diberikan gelar adat Pulanga. Adat Pulanga. Mungkin tergantung berada di mana rajanya, misalnya pada waktu itu ya. Tergantung berada di mana. Mungkin ketika beliau harus turun ke masyarakat, panen untuk panen, digunakanlah hijau, misalnya seperti itu. Subur ya kan. Mungkin seperti itu. Oh gitu, oke. Iya, di malam ini kita masih akan bersama dalam obrolan budaya yang tadi juga sudah menyampaikan banyak makna dan filosofi dari warna-warna adat, terus bagaimana harapan dari kita semuanya untuk generasi muda untuk tetap mempertahankan, memahami, bahkan menggunakan di setiap momen untuk warna-warna adat Gorontalo ini. Nah, sahabat budaya Mongodula Mongoutato Mongotilo Mongotiamo, kami masih ke Bate dulu. Bate, apakah setuju dengan integrasi warna adat dalam fashion modern untuk memperkenalkannya kepada generasi muda? Itu yang merupakan baik itu karena merupakan satu sosialisasi kepada masyarakat umum. Saya. Ya. Karena itu yang saya katakan, kita mengumpul orang perlu biaya. Artinya benar, ya? itu yang cuma kalau sudah ada acara-acara semacam itu kan merupakan satu sosialisasi pada masyarakat. Nah, inilah barangkali kan kesempatan kemudian generasi muda mengetahui, oh ini warna adat kita. Dari lembaga adat sering tidak terjun di hal-hal seperti itu? Apakah ada perwakilannya untuk
Kalau dari lembaga adat itu sering-sering juga akan ikut sama-sama. Kalau kami tahu ada acara di sana, kami berusaha bagaimana untuk bisa hadir, berperan di sana dan mengingatkan kalau kita mau ada acara, coba sebaiknya pakai warna yang begini. Iya. Itu yang barangkali dari kami juga untuk berusaha. Tata Lisa boleh menambahkan, Tata Lisa? Iya, kalau saya ke fashionnya kayak gini, pernah kejadian beberapa waktu kemarin ya Tata Indah ya. Iya. Di mana ada salah satu Miss internasional ya waktu itu menggunakan pakaian adat Gorontalo. Kalau tidak salah Venezuela, kalau tidak salah ya. Oh iya. Menggunakan pakaian adat pengantin Gorontalo dan kemudian dia menggunakan mahkota di kepalanya. Sementara mahkota itu adalah mahkota bagi raja. Nah ini kan tidak bersesuaian. Mungkin bisa juga dilihat ya di googling aja kayak gitu. Itu betul-betul memberikan dampak ke masyarakat luas bahwa kita menggunakan pakaian adat tidak harus seperti yang ada di daerah ini. Seperti itu. Janganlah, ada yang mewakili Gorontalo. Pernah juga ya beberapa waktu yang lalu, mungkin 3-4 tahun kemarin, mewakili Putri Indonesia dari Gorontalo menggunakan baju dari luar itu biliu kalau tidak keliru Pak ya. Tapi di dalamnya pakai short. Celana pendek. Ya benar pendek. Ya, itu kan tidak sesuai. Bahkan kalau saya sih melihat penampilan kaget itu, juga sebenarnya. Kaget dan seakan melecehkan. Iya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi semacam ini ya. Terima kasih banyak kepada RRI yang sudah mengundang kita semua untuk bisa menyuarakan apa yang boleh dan apa yang tidak. Menurut pandangan adat istiadat di Gorontalo. Mungkin dari saya seperti itu. Iya, baik. Indah. Iya, Ibu Lisa dan juga Bate, kita akan break sejenak. Nanti setelah yang ini kami akan kembali melanjutkan obrolan budaya melestarikan warna adat di Gorontalo. Saya sudah mau pulang ke rumah. I want to come home. Coba apa DP bahasa Gorontalo saya mau pulang? Tunggu. Ana lagi baca di terjemahan lo bahasa Inggris. Jawab dulu anak pertanyaan, Pak. Oh ya, baganggu sekali. Coba apa? Watia somonao. Watia somonao, bukan begitu Abah. Baru apa? Watia mamo Hindu. Oh, oke. Bahasa Inggris memang penting, tapi ente juga harus belajar bahasa daerah biar tidak terlupakan. Ente mau orang pe bahasa daerah hilang? Tidak maulah. Karena orang sendiri saja tidak tahu orang pe bahasa daerah. Wow. Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda permainan tamat. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita
Terima kasih sahabat budaya mengodola mengutato mengutilo mengutiamo untuk Anda Odu Olo masih bersama kami di obrolan budaya malam ini, dan kita lanjut lagi ke Bate. Bate sekarang ini juga sudah ada penggunaan media sosial. Medsos yang begitu orang mau lihat ke sana ini sudah banyak sekali yang menggunakannya, baik tua maupun muda ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan dan melestarikan warna adat Gorontalo atau bagaimana menurut Tibate? Sebenarnya ini yang paling baik. Itu yang saya katakan, memang untuk melaksanakan sosialisasi, apalagi kalau kita door to door tidak mungkin, hal yang tidak mungkin. Barangkali ini media yang paling baik untuk kita mengadakan sosialisasi bahwa pakaian adat kita ini pakaian adat kita, agar mereka tahu dan kalau perlu ditulis maknanya itu apa. Agar jangan cuma warna yang kita tampilkan kemudian tidak tahu Allah maknanya Allah hunale utile. Artinya betika ini beti pilih tu melo tati beti warna mau pemakai nggak mina dia lu jangan pemakai. Tapi leluhur kita artinya menggambarkan wanu kita muhutu hajatan, muhutu pesta sebaiknya warna merah, warna kuning, warna hijau, warna ungu. Yang cerah-cerah ya. Yang cerah-cerah. Karena itu masuk di 4 warna suka. 4 warna suka. Nah itu yang perlu kita supaya mereka tahu. Buat tampilkan bahwa warna apa tak, warna putih. Jadi harus kita berikan satu keterangan sedikit bahwa itu warna leo di umela muti, pohon umela muti. Walaupun leo umela muti, walaupun leo muti lo ulalah, walaupun leo umui, walaupun leo poliwi putih. Ini kan yang harus dijelaskan pada anak-anak muda kita melalui media yang ada. Media sosial ya. Iya, media sosial. Iya. Boleh juga membagikan konten. Kan sekarang ini lagi viral-viral orang yang viral-viral orang yang suka ngonten gitu ya. Untuk mendapatkan banyak pengikut, banyak yang suka ya. Jadi ya silahkan berkreasi dengan warna adat untuk bisa mengenalkan bahwa inilah warna-warna adat yang ada di Gorontalo seperti itu. Tata Lisa minta tanggapannya dong. Tata Lisa, bagaimana Tata Lisa melihat media-media sosial yang sekarang ini, apa bisa dimanfaatkan untuk melestarikan warna-warna adat Gorontalo? Iya, Tata Lisa juga pasti ada FB. Iya, Tata Indah. Alhamdulillah untuk melestarikan ini memang sebaiknya kita mengajak anak-anak muda ya, genjet yang ada sekarang jangan hanya digenjet-genjet aja, tapi kita harus memanfaatkan media yang sudah ada sekarang dengan segala yang bisa dibuka oleh siapapun. Mungkin untuk media sosial ini ada anak didik bertanya kepada Bate, itu bisa dialog mereka itu bisa ditampilkan, atau dalam bahasa Gorontalo juga. Saya juga melihat ada beberapa anak dengan bahasa Gorontalo yang sangat-sangat lancar. Mereka ada di TokTok dan lain-lain, sangat fasih, dan itu orang-orang Gorontalo yang ada di luar daerah. Mereka merasa terbantu dengan cara berbahasa Gorontalo di sana. Begitu. Bisa digunakan begitu ya media sosial ini untuk menyampaikan bahwa ini warna-warna adat dari Gorontalo seperti itu. Pada dasarnya silahkan selagi itu bermanfaat ya. Betul. Gitu. Nah, Tata Lisa sendiri juga melihat apakah bisa ada kolaborasi? Bagaimana kolaborasi antara Tata Lisa sebagai pemerhati budaya dengan pemerintah dalam hal ini melestarikan warna adat Gorontalo? Iya. Untuk ini khusus untuk warna ini kan kita juga baru mengangkat maksudnya. Memang sudah sangat-sangat lama. Tetapi ketika diundang misalnya jadi panitia ini tergabung di dalam kepanitiaan, ibu-ibu itu sering bertanya misalnya ini
cocoknya warna apa. Nah, saya karena sudah diberikan muatan ya, katakanlah muatan oleh para batik, dan saya memberikan saran sebaiknya warna ini. Jangan menggunakan warna yang semua warna itu ada bisa digunakan, tapi sesuai tempatnya, sesuai kegiatan apa yang akan kita hadiri dengan menggunakan warna-warna yang adat. Dan sering saya memberikan saran seperti itu. Begitu Tata Indah. Kalau untuk melestarikan warna adat Gorontalo ini, apa ada efek positifnya juga Tata Lisa ke sektor pariwisata atau ke sektor ekonomi lokal? Harusnya ada. Ya. Diciptakan ya. Insya Allah. Apabila dari pemerintah sendiri juga membantu, Masya Allah. mungkin bukan hanya dari lembaga adat yang turun langsung, Benar, tapi mungkin kolaborasi. Kita kolaborasi dengan masyarakat setempat misalnya. Begitu Tata Indah. Iya, baik. Kita ke Bate. Mungkin ini sudah di penghujungnya, di penghujung waktu kita. Dan ini kita ke Bate. Bagaimana kalau ada festival budaya? Apakah ini ada peran-peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya warna adat di Gorontalo? Ya, sebenarnya itu membuat kita lebih semangat lagi untuk bagaimana pakaian adat kita, apalagi dari 4 warna yang ada. Kalau kita pakai ini nantinya akan menambah pendapatan masyarakat untuk kalau sudah memang dibuat satu festival. Kalau dulu saya waktu masih tugas itu ada festival dilaksanakan di luar daerah seperti festival Maulid. Itu kita pakai warna-warna ornamennya ditampilkan warna-warna adat ya. Warna-warna adat. Itu yang dilaksanakan sampai 2010 itu di Palu. Terakhir kami itu melaksanakan di kegiatan festival Maulid. Jadi di situ kita tampilkan semua. Jadi namanya Maulid kan berpakaian adat, kemudian ada juga teh podikilia. Kemudian ada kue-kue adat walima. Itu. Jadi kita memang festival ini mengundang orang, jadi perhatian orang, dan inilah warna-warna kita. Warna yang ada di Gorontalo ini seperti ini warna yang kita tampilkan. Dan ini merupakan satu kemudian pendapatan juga dari masyarakat yang ada di Gorontalo kalau kita buat festival yang ada di Gorontalo untuk seluruh Indonesia. Tetapi harus ada dukungan dari pemerintah. Benar ya. Kalau kita tidak ada dukungan susah karena kita tidak punya dana untuk itu. Tidak boleh berjalan sendiri. Tidak boleh berjalan sendiri, mesti rame-rame. Benar. Jadi ditemani itu yang gagah ya. Iya. Memang barang ini kalau dia rasa berat kalau diangkat sendiri. Kalau diangkat rame-rame barangkali dia lebih bisa ringan. Iya, barangkali itu. Tata Lisa silakan ditambahkan Tata Lisa. Iya betul kata Pak Bate. Sesuatu itu memang perlu kerjasama dan insya Allah dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga adat dan masyarakat kita bisa lebih adat istiadat kita lebih dikenal dan bisa terus diingat oleh generasi-generasi setelah kita nanti. Mungkin begitu Tata Indah ya. Barangkali dengan adanya Kementerian Kebudayaan, betul. Nantinya sebentar di provinsi ini akan bisa antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya benar. Nah, nanti kalau sudah ada Dinas Kebudayaan barangkali lebih greget lagi. Gitu. Jadi barangkali itu tambahan. Iya. Sebelum ke closing statement ini Tata Lisa dan juga Bate, saya mau tanya tantangan apa yang sering ditemukan? Silakan Bate dulu. Jadi memang setiap pekerjaan itu punya tantangannya. Punya tantangan. Kalau tidak punya tantangan juga tidak serius orang bekerja. Itu yang tantangan yang ada sama kita. Memang setiap ada pekerjaan. Iya. Kalau untuk melestarikan warna-warna adat ini di mana tantangannya Bate? Itu jadi tantangannya itu dari pengusaha, pengusaha peminjaman jasa. Ini yang harusnya mereka kita lebih
undang mereka. Setelah ada perda, kita akan undang lagi. Kita berikan bagaimana nanti akan ada sanksi nanti kepada mereka-mereka yang barangkali tidak sesuai dengan tatanan adat yang ada di Gorontalo. Iya. Tata Lisa sebagai pemerhati budaya sendiri bagaimana? Iya, kalau tantangannya itu memang berat sebagaimana yang disampaikan oleh Bate. Lebih banyak itu kita dapat tantangannya justru dari bagaimana memberi pemahaman kepada pemilik ya, para pemilik jasa peminjaman ornamen adat. Katanya pernah saya hadir di satu pesta, mempelainya pakai baju warna hitam, 2 kali ganti itu hitam sama abu-abu. Nah, ini warna yang tidak dibolehkan. Nah, walaupun bukan dalam 4 warna tadi ya? Iya, dia ada di dalam warna adat tapi tidak untuk pernikahan. Bukan untuk warna suka. Betul. Jadi saya tegur ke peminjam ini ya. Saya tegur ke pengusahanya, katanya, Darang ada minta begitu baru mau ganti. Nah, saya bilang, ini yang susah. Saya bilang harusnya yang kalian yang memberikan itu ada pemahaman dari memberikan pemahaman kepada mereka seperti itu kepada peminjam. Nah, harusnya kalian itu masalahnya masalahnya ini yang punya pengusaha jasa ini minim pengetahuan juga tentang warna adat ini, karena mereka tidak tahu tentang masalah warna. Walau dia punya ini, itu yang saya katakan tadi. Benar. Mestinya kita berikan warna itu, kemudian walau makna lilo warna putih. Berarti supaya mereka bisa tahu. Kalau ada sosialisasi begitu kan mereka ini yang harus hadir. Itu. Ini untuk mengurangi, meminimalisir bahwa masih ada yang bertentangan dengan tatanan warna adat seperti itu. Oke, baik. Kita sudah di penghujung waktu. Saya mintakan closing statementnya dulu dari Tibate, silakan. Jadi pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada RRI yang telah mengundang kami, memberikan penjelasan sedikit dari yang banyak. Jadi masyarakat kan bisa tahu, tahu bahwa bagaimana penggunaan warna-warna ini di tempat yang mana. Pada pelaksanaan kegiatan apa saja kita harus memakai warna begini agar masyarakat itu mengetahui. Karena masyarakat tidak mengetahui, jadi acara apa saja mereka berpakaian yang warna-warna yang biasa yang mereka suka. Tetapi kalau mereka sudah diberikan pemahaman, diberikan satu pengertian, jadi mereka sudah kita ini mau pergi di pesta, tidak mungkin kita pakai warna begini. Kita harus menyesuaikan dengan warna yang sesuai apa yang disampaikan oleh leluhur kita. Begitu juga dalam duka. Duka tidak mungkin orang berpakaian warna merah ke duka. Dia rasa minder datang ke situ. Ke duka itu kalau dia berpakaian bukan warna putih. Nah itu. Jadi ini saya bersyukur dan terima kasih kepada RRI yang telah banyak memberikan sosialisasi semacam ini. Hari ini kita barangkali warna adat. Barangkali sebelum-sebelumnya juga sudah ada yang lain-lain yang sudah diberikan sosialisasi. Nah ini yang barangkali saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan RRI bersama jajarannya yang telah mengundang kami. Alhamdulillah kami sudah menyampaikan apa yang sedikit kami tahu. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Silakan closing statementnya. Saya berharap kepada pemerintah supaya segera melahirkan perda tentang adat ini, apalagi kita sudah punya kementerian baru ya. Berharap juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang baru terpilih, yang sekarang baru bekerja, bisa segera membahas tentang perda lembaga adat ini. Kami berharap seperti itu, dan kepada masyarakat teruslah membantu para bate yang ada di lembaga adat, kemudian juga para pemerhati adat untuk bisa menjadi corong kepada masyarakat lainnya yang belum paham. Insyaallah.
Iya, baik sahabat budaya, mengodola amongo utato, mengotilo, mengotiamo. Demikian untuk obrolan budaya RRI Gorontalo malam ini bersama Anda. Odu olo po odata untuk tibate, untuk ti tata lisa, insya Allah hisehati yang amila. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya, pakaian adat ini juga warna adat Gorontalo ini juga sebagai salah satu bukti peninggalan kebudayaan masyarakat Gorontalo yang sangat punya arti mendalam. Semoga kita terus melestarikannya. Saya Tatu Indah pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah bisa ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Salam budaya, odu olo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.